Sejak kejadian malam itu, gue selalu terobsesi sama ibu tiri gue ini. Pengen gue kasih obat tidur, terus gue dotain aja. Tapi gue mikir lagi, kalau gak sadar apa enaknya, atau gue ancam dia, apa akan berhasil, malah berisiko yang ada. Selalu gue mikir caranya, gimana. Lanjut, sampai akhirnya gue pikir cara ini bisa, yaitu bokap gue yang selalu jarang di rumah ini. Harusnya momen ini bisa gue manfaatin, karena Umi dan bokap tergolong pengantin baru, dan Umi gue bohong banget kalau dia gak kesepian. Tapi rencana ini gue gak bisa nemu caranya, karena Umi gue ini alim banget di rumah. Jadi gatot, bahkan gak jalan sama sekali rencana ini. Posisi gue yang masih nganggur, karena belum ada satu lamaran yang nyantol, akhirnya cuma di rumah aja. Bokap pernah sih nawarin jadi manajemen trainee di resto, tapi gue tolak karena basic gue IT. Intinya gue teguh sama prinsip gue. Lanjut. Kejadian bermula saat Umi gue pergi arisan di perkumpulan pengajiannya. Karena Umi gue memang aktif soal keagamaan, sore jam 4 Umi berangkat naik grab bike ke tempat arisan berlangsung. Gue yang sendirian di rumah cuma ngabisin waktu main Dota 2 dan sibuk up COC gue. Jam 9 malam Umi pulang, gue salim seperti biasa. Tapi mukanya capek banget, kayaknya baru sampai langsung duduk di ruang TV. Gue beraniin diri nawarin mijet. Capek bener Mi. Bukan main. Kakak mau pijetin mau Mi. Nah, cakep tuh, cakep. Umi mandi dulu ya tapi. Iya Mi. Dalam hati. Yes, akhirnya gua punya kesempatan melus Umi lagi. Umi gua bukan tipe yang pakai handuk sehabis mandi terus ngeluyur ke kamar mandi buat pakai baju. Umi gua kalau mandi sekalian bawa baju ganti, jadi jangan harap ada pemandangan Umi selesai mandi. Selesai mandi dan sebagainya, Umi nanya, jadi gak nih? Saat itu Umi pakai jogger panjang dan kaos aja tanpa jilbab. Ya udah Mi, ayo. Kejadian pijat ini berlangsung biasa aja di ruang TV. Karena gue cuma mijit kaki dan tangan aja, itu pun Umi duduk sambil nonton TV. Jadi gak seperti bayangan gue kalau dia bakal tiduran terus gue raba-raba. Terus, di mana kejadian awal mulanya olahraga bareng sama Umi? Sabar. Setelah memijit itu sekitar kurang lebih jam 10 malam, gue langsung nonton TV berdua, lebih tepatnya sama-sama main HP di depan TV sih. Hehehe. Posisi gue sama Umi ini, Posisi gue sama Umi ini, dia sofa ada 2, Umi sofa 3. Letter L, pasti ngerti lah. Karena gue udah bete main HP, akhirnya gue buka obrolan. Gue masih penasaran dengan teori dan rencana gue bahwa Umi gue kesepian sebenarnya dan dia bisa diajak lebih. Nih, kakak mau tanya tapi jangan marah ya. Mukanya serius ngeliat gue sambil menjawab. Mau nanya apa kamu? Umi gak kesepian, tinggal papa dinas mulu. Ada aja pertanyaan kamu kak. Ya kan namanya kepo Mi. Udah diem. Ucap Umi gue nyudahin pertanyaan gue.
Gua menyimpulkan bahwa umi gua kesepian, cuma dia gak mau orang tahu. Gua ngomong lagi dan ini gua masih inget banget. Kakak mau kok Mi jadi papa buat umi di dalam rumah. Setelah gua ngomong itu rasanya dek bukan main. Umi langsung serius mukanya dan nunjukin kalau dia marah. Jangan ngaco kamu kalau ngomong sama ibu kamu. Gua takut juga sih saat itu. Umi pun berdiri dan pergi ke kamarnya. Gue yang emang dari dulu udah ngebet banget dan terobsesi pengen gua cobain. Akhirnya gua beraniin diri dan nekat aja ke kamarnya. Gak berapa lama dari Umi gua pergi. Gua buka pintu kamar, ngeliat Umi gua yang lagi tiduran nyender ujung kasur main HP. Sempat ngeliat gua. Saat itu gua langsung nutup pintu dan gua kunci pintu dan kuncinya gua kantongin di boxer. Umi gua yang saat itu di pojokan ujung kasur kaget ngeliat gua begitu. Astagfirullah, mau ngapain kamu? Dengan muka panik dan nada bicara Umi yang tinggi tapi gak teriak. Mi, kakak serius soal omongan kakak mau gantiin papa buat Umi di rumah. Umi gua saat ini cuma istighfar ngeliat gua yang lagi emang kesetanan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sana keluar cepet atau Umi teriak. Oh iya, rumah bokap gua di komplek by the way. Teriak aja Mi silakan. Paling kita berdua yang malu. Yang hancur juga cuma Umi ancam gua. Padahal gua saat itu juga jiper. Hahaha. Umi gua diam dengar gua ngomong gitu dan tiba-tiba Umi gua bilang, "Sebenarnya kamu tuh sebenarnya maunya apa sih ya?" Gua yang memang udah mumet 7 keliling dan berdiri di pinggiran ujung luar kasur sambil lihat Umi denger Umi gua bilang gitu makin kesetanan. Kakak mau Umi, jangan gila, istighfar sana cepat keluar. Umi mulai diri di arah pojokan kamar dengan muka panik. Oke, kakak bakal keluar dengan satu syarat. Gua melorotin boxer gua dan keluarlah pedang halilintar gua yang tegang mengangguk-angguk. Umi, Umi mau bantuin kakak keluar. Gua buka sampai copot, terus gua tendang boxer gua ke kolong kasur Umi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Umi yang seperti orang ketakutan mulai nangis saat itu. Gue yang emang niat awalnya gak mau berkausi sases apalagi mau memaksa dia pun jadi iba. Gua deketin Umi saat itu. Gua duduk di dekatnya yang masih berdiri di ujung kamarnya dengan isak tangis pelan. Gua inisiatif buat nenangin. Mi, kakak tahu ini salah. Tapi kakak masih muda, kakak belum pernah sama perempuan. Kakak mau Umi yang jadi pertama karena kakak sayang banget sama Umi. Speak, iblis pun keluar. Hahaha. Berharap dia percaya gua masih polos. Umi gua saat itu cuma nangis dan berdiri diem aja sambil nyender dan nutupin muka. Gua yang sebel karena cukup lama dia diem, akhirnya gua tarik ke sebelah gua. Tujuannya ya biar tenang. Posisi gua saat itu ya masih terbuat di bawah dan Umi di sebelah kanan gua. Gua buka tangannya Umi, gua lihat dia masih nangis. Gua usap matanya sambil bilang, Mi, sebentar aja.
Ini pertama dan terakhir kakak janji. Umi gua pun akhirnya buka suara setelah gua ngomong gitu. Enggak, Umi gak bisa. Umi mohon, tinggalin Umi sendiri. Mi, lihat nih kakak udah begini. Umi gak kasihan sama kakak. Sambil gua megang pedang gua yang tajam. Enggak, sana. Udah keluar, cepet. Umi mohon. Gua yang agak kehabisan akal karena emang udah pusing 7 keliling dan nyebur terlalu dalam. Sekarang atau gua bakal kehilangan momen selamanya di pikiran gua saat itu. Akhirnya gua jawab, Umi ini aneh. Sering ditinggal papa lama tapi gak ada itu. Jangan-jangan Umi punya selingkuhan di belakang papa. Nanti kakak aduin aja, lihat aja. Plak! Gua digampar Umi. Jangan sembarangan kalau ngomong. Umi pun saat itu udah gak nangis, tapi dia diem dengan tatapan kosong. Akhirnya gua tarik aja tangan Umi ke pedang gua. Awalnya kaget dan berontak, tapi karena tenaga laki lebih besar, akhirnya Umi diem. Akhirnya Umi diem. Tangannya mengepal erat, jadi cuma di atas pedang gua aja buka memegang. Gua perhatiin muka Umi yang masih nanar, gak berani lihat gua. Cukup lama posisi begitu, akhirnya gua ngomong, penasaran? Belum selesai sobat ceritanya. Kita tunggu di next episode. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan ceritanya. Terima kasih.